proyek yang aku kira hanya cuma 1 kali atau bahkan 2 kali aja, Hmm. berlanjut menjadi sebuah kolektif gitu. Karena dari proyek itu aku berkolaborasi dengan, seniman-seniman, terus ada beberapa Hmm. pegiat pangan, dan tadi yang aku sebut ada Wirausaha Sinergi Papua, dan ada beberapa anak-anak sekolah di wilayah Kabupaten Sorong gitu. Nah, akhirnya Hmm. berkembang menjadi kolektif itu karena kami istilahnya punya semangat untuk, mencoba mendokumentasikan kembali pengetahuan-pengetahuan terkait budaya dan budaya pangan secara spesifik kayak Hmm. gitu. Jadi akhirnya kegiatan kami, yang mungkin cukup besar terakhir itu adalah buat sebuah festival, di dalamnya ada lomba memasak dan menulis resep khas suku Moi contohnya, Hmm. lalu kemudian sekarang itu lagi menggarap, buku resep Kak, Tamtam. Jadi ada resep-resep Hmm. suku Moi yang dari hasil lomba tadi itu kami bukukan dan rencananya akan didistribusikan ke sekolah-sekolah di Kabupaten Sorong gitu. Wow, keren banget Kak Alsa. Kak Alsa tuh basicnya di seni ya Kak, di seni murni. Enggak, sebetulnya desain sih jatuhnya, Kak. Jadi bukan, seni rupa gitu, tapi memang banyak, istilahnya berkelindan dengan orang-orang di seni juga, dan terutama karena kalau di Papua secara spesifik ada beberapa sanggar yang, Hmm. kemarin berkolaborasi di proyek Lumbung Sagu itu yang akhirnya contohnya mereka seniman batik, ada seniman Hmm. lukis, bahkan ada yang membuat alat musik. Nah, kemarin Hmm. itu kami bikin board game, jadi ada Hmm. semacam board game ular tangga namanya Dusun Sagu, yang, istilahnya membicarakan tentang pangan lokal dan itu didistribusikan juga ke anak-anak. Nah itu yang buat, desainnya itu aku dan ada salah satu seniman yang sebetulnya dia adalah seniman lukis, kayak gitu. Hmm. Hmm. Basicnya tadi di apa tadi Kak, di apa, Nah, Kak. visual. Kenapa? Betul, Di heeh. visual, berarti Kakak memang Iya, sering aku digital lebih secara di arah desain. desain, graphic design gitu ya Kak? Apa? Sering apa, Kak, maaf? Iya, betul, graphic Oh design. alah, graphic design. Keren banget. Aku kebetulan baru kenal Kak Alsa dari mungkin seminggu 2 minggu yang lalu, semenjak Kak Alsa komen, terus kayak, "Ya aku Iya. mau." Waktu itu Kak Alsa ngekomen, "Kak, ayo kapan-kapan di saya undang ke Sorong, ke Papua." "Oh iya mau." Langsung saya Iya. DM langsung. Tapi apa ketertarikan Kak Alsa awalnya kenapa bisa mau, beradvokasi ke pangan, ke budaya pangan, dan ke Sorong tuh gimana? Kayak bisa hubungannya awalnya tuh gimana, Kak? Awalnya sebetulnya karena ketertarikan pribadi terhadap, Indonesia Timur secara general, tapi Mmm. memang waktu itu saat membuat proyek Lumbung Sagu itu, aku cari kolaborator yang memang bersedia gitu. Kayaknya Mhm. putus-putus ya? Enggak kok, Halo? aman. Putus-putus nggak sih? Enggak. Oh, oke. Nah terus, dari situ akhirnya aku bertemu dengan Kakak Yuyun yang founder-nya Sinergi Papua. Nah beliau itu produsennya garam nipah, jadi Oalah, garam yang terbuat dari tanaman, mangrove. pelepah nipah gitu. Mhm. Nah dari situ aku berkolaborasi dengan beliau untuk proyek Lumbung Sagu dan, kalau aku pribadi tertarik dengan pangan terutama waktu itu ngangkatnya tentang sagu Papua, Kak. Jadi memang, Mmm. Mhm. populasi sagu di Nusantara kan memang sangat banyaknya masih banyak itu di wilayah Papua. Jadi akhirnya, kebetulan bisa berkesempatan berkolaborasi dengan Kakak Yuyun dan sampai sekarang tetap berkolaborasi gitu. Jadi aku membantu beliau di Senagi Papuanya, terus beliau juga akhirnya sama-sama, mengembangkan kegiatan Lumbung Sagu yang terutama terkait dengan dokumentasi kayak gitu. Oke. Wow, makasih Kak Alsa, introduction-nya sangat inspiratif dan aku pun Iya. harus belajar banyak dari Kak Alsa, dan sampai bertemu, semoga kita ketemu soon ya Kak, secepatnya kita ketemu di Iya. Sorong ataupun di Jakarta. Makasih Kak Elsa udah datang dan hadir, meluangkan waktu. Mungkin kita lanjut ke Iya, Kak, makasih juga. oh iya, sama-sama. Kak Uli kali ya? Aku belum ngobrol kayaknya dari tadi sama Kak Uli. Halo Kak Uli. Kak Uli apakah terdengar? Halo Kak Uli. Kak Uli sendiri itu saya kenal Kak Uli dari teman saya, Mbok Sayu dari, Bali, beliau adalah
pegiat juga di slow food Indonesia. Dan Kak Uli sendiri waktu itu bikin semacam webinar atau discussion juga bareng sama komunitas di Taiwan ya Kak Uli ya. Waktu itu Kak Uli mempromosikan jagung, bener kan ya Kak Uli? Aku kurang merhatiin saya lagi di jalan waktu itu, punten banget. Mungkin Kak Uli mau Halo, mau mau, mau apa memperkenalkan diri lebih lanjut Kak Uli. oke. Makasih banyak Kak Tamtam. Halo, Makasih udah diundang. Senang banget sama-sama. ketemu semuanya, Kak Alsa, Kakak Sipo, dan juga Mama Fun, juga semua teman-teman yang hadir. Jadi, iya benar Kak Tamtam, hari itu ketemunya pas lagi ikut sesi sharingnya Slow Food Indigenous Network. Saya sharing soal tulisan pendek tentang jagung sebenarnya. Jadi mereka lagi buat campaign soal legumes and grains. Jadi saya cerita soal peran jagung di Sentani gitu. Jadi Melu the Messenger tulisannya di sistem pangan Sentani itu jagung ini ditanam di awal untuk jadi indikator seberapa subur sih tanahnya kita sebelum tanam ubi-ubian gitu. Jadi sesi sharing hari itu di Slow Food itu sebenarnya tentang bagaimana masyarakat adat Sentani itu Wah, menggunakan jagung sebagai pengirim pesan, jadi indikator mm, kesuburan tanah. Mungkin kenalan dengan yang lain dulu kali ya. mm, Jadi saya Ulin, dari Jayapura, sehari-hari memang, sibuknya adalah berkebun dan memasak gitu. Jadi saya punya 2 usaha kuliner yang memang salah satunya fokus untuk memperkenalkan makanan khas Sentani dan kebun yang memang, jadi pusat kurasi gitu dari tanaman-tanaman pangan lokal terutama dari Sentani agar bibitnya tidak hilang karena sudah banyak yang hilang, gitu. Jadi itu sebenarnya kegiatan setiap setiap harinya berarti domisili di Jayapura sekarang ya, di Kak Uli? Jayapura. Iya, benar. Jayapura. Kak Uli, kalau nggak salah, kalau saya nggak salah, ada kafe namanya Sunshine yang tadi Kak Uli sempat sebut juga. Itu di Hmm, Jayapura, bagi teman-teman yang lagi kunjung ke Jayapura bisa bisa mampir ya Kak ya, ke kafe iya. Kak Uli. Kak Uli juga sering banget konten tentang kebunnya. Hmm. Keren-keren banget kebunnya tuh, sangat 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 asri, sangat hijau banget dan rapi banget. Bisa disebut permakultur nggak sih Kauli? Kalau kebun Kauli itu? Iya, dia memang saya mengikuti cara tanam nenek sebenarnya. Jadi kebunnya eh, betul-betul dibuat seperti hutan sebenarnya. Jadi tanamannya beraneka ragam, lalu diatur agar semua bisa dapat cahaya yang baik. Jadi saling saling menopang gitu tanaman penutup Hmm. tanah dan juga tanaman bertajuk. Udah berapa lama Kauli berkebun dan atau ataupun aktif di bidang pangan ini? Kenapa Kaulin bisa bisa mau Hmm. ada kemauan untuk mempromosikan atau mengangkat makan-makan khas Sentani, dan udah berapa Mhm. lama Kauli aktifnya? Jadi, kebunnya sendiri mulai dari 2014. Jadi sejak pulang ke Jayapura setelah selesai kuliah, tanahnya tuh memang udah ada tanaman, tapi saya ingin, menanam lebih banyak gitu. Jadi dari 2014, saya coba semua, metode bertanam, dari menanam di karung, di batang pisang, hidroponik, sampai, saya menemukan bahwa sebenarnya metode bertanam yang paling sederhana dan paling mudah itu adalah metode bertanam seperti orang tua dulu, seperti sapnya nenek dan teteh punya cara bertanam gitu. Hmm. Karena dengan cara bertanam seperti itu, tidak perlu input, tidak perlu pestisida, dan tidak perlu capek Hmm. gitu, karena kita bisa memastikan ada bahan pangan sepanjang tahun gitu, Hmm. dipelihara oleh alam, gitu. Dan, itu bukan hanya di metode bertanam, tetapi juga jenis tanaman yang ditanam. Jadi ketika kita menanam tanaman yang memang, aslinya rumahnya di sini, alamat ekologisnya ada di tempat ini, kita tidak terlalu butuh banyak input, bukan tidak perlu input apapun, mereka akan dengan sendirinya tumbuh dan menghasilkan dengan berlimpah, gitu. Jadi ketika menanam, konsepnya waktu saya mulai kafe pertama inginnya
makanan dari kebun ke kafe gitu. Jadi memang 50%, 60% bahan yang kita jual dari kebun. Lalu ketika berkembang memang Sunshine itu kita buka 2017, jadi tahun ini sudah 8 tahun. Banyak permintaan untuk makanan lokal. Jadi kita sering diminta untuk makanan lokal, makanya 2022 saya buka Isasai yang memang fokus hanya untuk makanan khas Sentani atau Papua gitu secara umum. Pertama supaya kita bisa menyerap yang dijual oleh mama-mama, tapi kedua Iya. biar orang mengenal gitu makanan kita tuh apa gitu. Jadi mereka bisa ada gambaran nih kekayaannya Jayapura itu apa terlihat di meja makan ketika mereka datang ke Isasai gitu. Wow, pasti kebayang tuh kayak udah farm to table banget sih Cafe Sunshine. Pasti enak. Wah, kalau misalnya dengan konsep farm to table mah aku udah nggak perlu meragukan lagi rasanya dan juga jiwanya, jiwa makanannya masih ada ya Mbak, ya Kak ya. Masih 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 tersampaikan bagi yang makan juga. Kayaknya itu penting farm to table. Mungkin Kak Ulin mau sharing sedikit Kak, ada apa makanan yang salah satu yang Kak Ulin sukai atau yang menurut Kak Ulin sangat berpotensi untuk disukai banyak orang yang dari Sentani juga Kak. Mungkin boleh cerita 1-2 makanannya. Makanan Sentani itu banyak. Kita kan kalau di Sentani dia sumber proteinnya itu dari danau. Jadi kita punya ikan yang emang dimasak. Biasanya sih orang taunya ikan kuah kuning, ikan kuah bening, dan kita juga jual itu ikan asar yang di kuah santan. Tetapi di Sentani itu kita punya namanya ikan kuah hitam, Oh, katamtam. Ikan kuah hitam. Dan ikan dengan resep ini yang memang sudah hilang gitu, tidak ada yang menjual di Jayapura. Banyak juga yang tidak tahu cara memasaknya karena belanga tanah yang digunakan untuk memasak itu tidak lagi dimiliki di rumah-rumah tangga gitu. Sekarang yang kita pakai di Sasa itu peninggalan dari nenek gitu. Di kampung paling hanya 1-2 rumah yang masih punya. Jadi makanan ini jadi favorit karena sebenarnya satu, ini makanan yang secara kultural tuh sangat penting di kampung-kampung di Sentani, karena biasanya dimasak di hari Sabtu untuk dimakan hari Minggu bersama keluarga setelah pulang gereja. Karena hari Minggu tuh bukan hari untuk bekerja. Jadi hari Minggu biasanya di kampung tidak masak katamtam. Jadi ikannya dimasak dari hari Sabtu untuk dimakan di hari Minggu menggunakan belanga tanah, dan ikannya tuh akan lunak sampai ke tulang. Jadi itu kayak sistem presto tradisionalnya masyarakat Sentani. Dan bumbunya cuma 2, katamtam, cuma daun, kita bilangnya onuve, itu sejenis daun talas berwarna ungu, dan garam dengan sedikit air. Jadi makanan yang sangat sederhana, cara masaknya juga sederhana, tetapi maknanya itu besar karena hari Minggu itu baik keluarga, baik bapak, mama, dan anak-anak tidak boleh bekerja, mereka datang pulang, duduk bersama, makan dan beristirahat gitu. Jadi itu salah satu makanan yang buat saya penting karena waktu makan saya merasa terhubung dengan orang tua, dengan cerita dari Sentani juga gitu. Wow, keren banget. Saya terkesima banget dengerinnya. Maksudnya, apalagi terutama resep ini yang Kak Uli sempat bilang juga hampir punah ya Kak ya. Kayak udah jarang yang tahu, bahkan cara tahu masaknya pun jarang, cuma 1, 2, 3 rumah doang yang tahu. Cuman Kak Uli udah mengangkat ini dan saya berterima kasih banget, dan ini resep-resep seperti ini yang penting banget sih Kak ya. Mungkin Kak Uli juga setuju untuk diangkat dan untuk dilestarikan. Makasih Kak Uli perkenalannya. Kita mungkin lanjut ke Mama Fun. Mama Fun apa kabar? Kita udah lebih banyak orangnya. Mungkin Mama Fun mau mengenalkan diri dan juga mengenalkan Lakwat Kujawas itu apa dan aktivasinya apa, proyek-proyeknya ngapain aja. Lakwat Kujawas itu ada di NTT, di Timur ya, Mama ya.
Halo Mama Fun, apa terdengar suara saya? Halo Mama. Oke, mungkin kita lanjut dulu ke Kasipo kali ya, sembari menunggu Mama Fun online. Halo Kasipo, kita mau perkenalan lagi nih ke teman-teman semuanya. Kan tadi baru perkenalan ke saya. Mungkin Kasipo mau mengenalkan diri, asal dari mana, kemudian keseharian apa aja, dan mungkin cerita-cerita tentang sagu di 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 Kampung Klawana. Masih mute, Kasipo. Mungkin suara mic-nya belum belum di online, belum diaktifasi. Sudah. Oke, halo semuanya, selamat malam. Malam. Perkenalkan, kembali nama saya Sipora Fadan. Saya dari Kampung Klawana, Distrik Lamono, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Asal suku saya suku Moi. Keseharian saya untuk sementara ini saya masih honor sebagai tenaga honor di Distrik Lamono, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Saya mau cerita tentang keseharian saya selain sebagai tenaga honor. Saya sementara ini sedang punya usaha yang baru mulai ya, baru dirilis dari awal, usaha tepung sagu. Karena di tempat saya itu hutan sagunya besar sekali. Hutan sagunya besar sekali. Kami di Papua, di Sorong itu, terutama kami orang Moi, masing-masing pemilik hak ulayat itu mereka punya dusun sagunya tersendiri. Jadi saya juga selaku pemilik hak ulayat mempunyai dusun sagu. Dari melihat keadaan yang ada, sagu yang awalnya masyarakat kami hanya gunakan untuk makanan lokal seperti papeda, dan juga ada sagu iris atau istilah kami di sini sagu 5 tahun, sagu kering. Nah, kebetulan saya ketemu dengan Ibu Yuyun yang yang adalah ketua dari Sinagi Papua. Itu merupakan kakak saya. Beliau juga orang Moi, kami sama-sama orang Moi. Cuman saya tinggalnya di Klamono, Ibu Yuyun tinggalnya di Kabupaten Sorong, di Aimas. Ketika ketemu dengan Ibu Yuyun, kita diskusi, Ibu Yuyun sampaikan, Dek, kira-kira di Klamono itu apa yang kita bisa kelola dari pangan lokal yang ada di sana. Saya bilang, Kak, kebetulan di Klamono itu banyak sagu yang ada di dusun, bahkan di kampung kami tinggal itu juga masyarakat tanam sagu, karena memang itu makanan lokalnya mereka. Jadi di mana-mana di tempat tinggal mereka ada tanam sagu, daripada harus turun ke hutan yang disebut dengan dusun sagu itu. Jadi mereka tanam sagunya di kebun, di halaman rumah yang bisa ditanami sagu, mereka tanam sagu. Nah, sudah Kakak Yuyun bilang ke saya, bagaimana kalau kalian coba bikin tepung sagu. Di situ saya ikut latihan dari Kakak Yuyun, sudah bagaimana cara membuat tepung sagu. Akhirnya dari situ kami kelola tepung sagu. Untuk usaha ini memang baru bergerak beberapa bulan terakhir ini sih, belum sampai dengan 6 bulan pun juga, masih 3 bulan lah, hitung-hitung seperti begitu. 3 Gitu, bulan. Kak. Iya. Berarti Jadi untuk 3 bulan yang sementara, fokus untuk tepung sagunya ya, Kak ya? iya, masih untuk tepung sagu. Belum ada turunan dari tepung sagu. Kita mau buat apa turunannya itu, maksudnya misalkan seperti kue atau apa segala macam yang dari tepung sagu itu kami belum coba, Pak. Mantap, mantap. Tapi maksudnya
Bahkan sekedar tepung sagu pun kalau bagi saya yang tinggal di Jakarta atau teman-teman yang di Jawa, itu pun sudah bisa dibilang jarang sih Kak untuk nemu tepung sagu, karena tepung sagu yang ditemukan di pasaran itu banyaknya dari apa? Dari singkong, dari tapioka, dan di Iya, branding terus dinamainya sagu, tepung sagu, padahal bukan, padahal tepung tapioka. Sementara di Papua pasti semua yang dibilang tepung sagu mah udah pasti sagu ya Kak ya. iya, iya, pastinya sagu, Pak. Gimana itu, lama nggak Kak untuk bikin tepung sagu? Dari panen sagunya sampai jadi tepung tuh berapa lama kira-kira? Iya, Pak. Jadi kalau untuk panen sagunya, kita hanya ambil sagu yang sudah dipanen yang jadi pati sagu, sagu Hmm. mentah kan. Itu kita beli dari masyarakat di sana yang menghasilkan sagu tersebut. Nah, kita ambil sagunya yang sudah jadi sagu mentah itu, kita cuci beberapa kali, pastikan sampai dia punya bau itu benar-benar hilang. Sagu itu kan kalau namanya diramas kan, diramas. Kalau mungkin Bapak pernah lihat goti itu tempat ramas dari apa namanya sagu, batang sagu yang dikelola, yang dipangkur di sana, di kami di sini disebut dengan dipangkur atau dinokok. Setelah itu elanya diambil lalu diperas dia punya pelepah sagu itu. Nah, nanti dari perasan itu pati sagunya keluar, terpisah dengan air dan mengendap di dalam pelepah yang dibuat seperti goti itu. Nah, dari situ sagunya diambil. Nah, setelah diambil, diendapkan dulu di dalam karung sampai untuk hasil yang lebih baik itu mungkin 1 minggu sampai 2 minggu. Karena ketika sagu yang kita baru ambil dari setelah baru diperas langsung diambil, nanti warna sagunya dia akan seperti warna apa ya? Dia tidak putih sekali, tapi ketika sudah diendapkan selama 1 minggu atau 2 minggu lalu kita kelola akan jadi tepung, nanti sagunya putih sekali, Pak. Gitu. Jadi setelah kita beli sagu dari petani sagu masyarakat di sana, sagunya kita cuci untuk sementara air yang kami gunakan air hujan. Kami cuci dengan air hujan, dicuci sampai beberapa kali, pastikan bahwa air yang tadi coklat itu dicuci, ditapis berulang-ulang sampai airnya yang dari warna coklat berubah jadi bening, terus sagunya yang dari tadi warna coklat masih bercampur dengan air itu, dia sudah memang benar-benar warna sagu asli yang putih. Nah, setelah itu sagunya kami gemburkan dia waktu direndam itu kan dia padat kan, lalu kami gemburkan, setelah itu kami jemur beberapa hari, pastikan bahwa dia sudah kering benar-benar ringan. Setelah itu baru kami tapis kembali. Setelah ditapis sudah bisa siap, tapi selama ditapis itu juga masih ada masih ada butiran-butiran sagu ya masih kecil, itu pun kami ambil, kami digiling sampai benar-benar halus. Setelah itu ditapis kembali, hasilnya sudah seperti tepung, baru kami kemas, Pak. Baik. Iya. Untuk sementara memang kami kerjanya masih manual, terus memang belum terlalu banyak hasil yang kami hasilkan. Ya, manual ya, nggak pakai mesin, belum pakai. Belum, untuk sementara belum pakai mesin, Pak. Siap. Oke. Makasih banyak Kak Sipo sudah ngejelasin, dan sepertinya bagi yang teman-teman termasuk saya sendiri, kalau misalnya mau belajar cara panen sagu dan cara bikin tepung sagu harus langsung ke sana ya Kak ya. Baik. Boleh Pak, boleh. Kemarin Kakak Alsa sudah tuh. Kemarin Kakak Alsa sudah mulai dari sagunya ditebang, pohonnya ditebang sampai dipangkur, sampai Kakak Alsa juga sudah coba untuk ramas sagunya gitu Pak. Mantap. Nanti giliran saya nanti berikutnya ya. Makasih Siap, Kak Pak. Sipo. Oke, makasih Kak Sipo udah Terima kasih ngejelasin, Pak. dan Sama-sama. mungkin setelah Kak Sipo kita biar nggak ngeler waktunya, kita mungkin langsung aja terjun ke topik besarnya ya, teman-teman. Baik, Pak.
kita mau ngomongin kan topik besarnya itu adalah kedaulatan pangan, teman-teman. Namun bagi teman-teman yang belum tahu apa itu kedaulatan pangan, ini saya lansir langsung dari Perserikatan Petani Indonesia. Definisi kedaulatan pangan adalah hak setiap bangsa dan setiap rakyat untuk memproduksi pangan secara mandiri dan hak untuk menetapkan sistem pertanian, peternakan, dan perikanan tanpa adanya subordinasi dari kekuatan pasar internasional. Jadi untuk simpelnya, kedaulatan pangan itu apa ya, kemandirian kita sebagai warga Indonesia, masyarakat Indonesia bisa memproduksi pangan secara mandiri gitu. Jadi nggak perlu ada bala bantuan dari internasional, dari mancanegara, dan itulah definisi kedaulatan pangan begitu. Nah, speaker kali ini, para pembicara kali ini bervariasi perannya. Jadi nggak hanya 1-2 peran saja yang kita hadiri. Mungkin yang kemarin itu banyak bergerak di bidang untuk melestarikan keberagaman pangan. Cuman untuk hari ini itu ada yang fokus di bidang edukasi di NTT dengan komunitas yang namanya Lakuat Kujawas yang fokus di pendekatan masyarakat mengenai kedaulatan pangan. Ada juga praktisi permakultur seperti Kak Uli dengan kebunnya yang indah banget di Jayapura. Ada yang di bidang seni sekaligus edukasi menjembatani budaya pangan menjadi seni dan gampang dicerna oleh masyarakat setempat. Namun yang membenang merahi keempat pembicara kita yaitu semua pembicara itu melakukan hal yang mereka ahlinya dalam bidang masing-masing demi kedaulatan pangan, terutama di wilayah yang saya rasa sendiri para pemangku kebijakan suka baik itu ekstraksi besar-besaran dan tidak mendapatkan banyak sorotan. Nah, mungkin untuk memulai topik yang agak sedikit berat nih, kan dari tadi kita masih light, masih ringan. Kita mulai agak serius. Nah, dari tadi kita belum ngobrol sama Kak Mama Fun. Mungkin untuk bisa memulai topik ini, Mama Fun yang sudah sangat lama beririsan dengan yang namanya pendekatan masyarakat setempat. Mama, kalau boleh tahu apa sih visi besar Lakuat Kujawas? Yang saya kenalkan Kak Diki sangat aktif menjadi aktivis pangan dan bahkan sudah ke kancah global juga. Yang kemarin juga Kak Diki baru datang dari Meksiko dan udah kemana-mana juga mempromosikan metode-metode yang beliau punya. Yang saya kenal bagaimana keseharian teman-teman di Lakuat Kujawas dan cara pendekatan ke masyarakat mengenai budaya pangan. Mama Fun, apakah online? Sudah bisa dengar suara saya? Baik. Terima kasih. Oke. Mungkin Selamat malam. malam. Mungkin mau menjawab dari yang saya baru tuturkan. Mama Fun, silakan. Teman-teman di sini jaringannya itu masih jadi segi mati. Oh alah, iya. Aman-aman Mama. Oke, baik. Oke. Mungkin sedikit perkenalan dari saya tentang komunitas Lakuat Kujawas dulu ya, Kak. Iya, boleh. Oke. Lakuat Kujawas itu berada di salah satu pegunungan kecil di timur, yaitu di Molo. Nah, Lakuat Kujawas untuk sementara kami bergerak di kedaulatan pangan dan ada beberapa program kecil yang kami kerjakan di Lakuat Kujawas. Nah, Lakuat Kujawas sendiri lahir di sebuah desa kecil namanya Teftob yang didirikan oleh orang-orang muda yang memutuskan untuk pulang kampung dengan semangat merevitalisasi kampung, kerja kolaborasi dan solidaritas antar manusia. Ada banyak juga persoalan terkait migrasi manusia ke kota, mutu pendidikan di desa. Nah, itu yang akhirnya memicu kami untuk membangun Lakuat, dan saat ini Lakuat masih tetap eksis dan berusia 10 tahun. Seperti itu, Kak, kami di komunitas Lakuat Kujawas.
Nah, beta langsung ke topiknya ya Kak, soal kedaulatan Iya, pangan boleh. sendiri. Nah, sebenarnya Benar. kalau bicara soal kedaulatan pangan, buat saya sendiri sebenarnya bukan hal yang sangat besar Kak, yang kami alami di Lakuat Kujawas, yaitu sebenarnya tentang seperti yang tadi Kak bilang bahwa hak kita untuk makan dari tanah sendiri, menentukan apa yang mau kita tanam dan bagaimana cara kita mengolahnya, seperti itu. Kenapa kami harus bicara soal kedaulatan pangan? Karena selama ini orang sering bicara soal ketahanan pangan, tapi kadang itu mereka lupa bahwa bukan cuma soal jumlah atau stok di gudang, tapi pangan itu soal hubungan kita dengan alam, dengan tanah, dengan pengetahuan leluhur sendiri. Dan kami di Lakuat Kujawas itu meyakini bahwa kalau hubungan itu rusak, sehebat apapun kita akan tetap kehilangan arah. Jadi yang kami kerjakan di Lakuat Kujawas itu adalah bagaimana supaya anak-anak generasi sekarang itu mereka tahu bahwa sebenarnya bicara pangan itu bicara juga soal identitas kita. Seperti itu Kak. Dan yang saya lihat di banyak tempat, bahkan di Molo sendiri itu kita melihat bahwa sekarang ini food estate itu ada di mana-mana. Termasuk di Molo sendiri, dan food estate itu sebenarnya juga jadi satu alasan untuk pemegang kebijakan meningkatkan produksi. Tapi yang sering terjadi itu malah berbalik Kak, yang kami lihat. Yang kami lihat itu malah berbalik, dan sebenarnya juga kalau kami di Molo ini juga bergerak di masyarakat adat, sebenarnya merugikan bagi kami masyarakat adat sendiri Kak. Seperti hutan dibabat habisan untuk food estate, tanah kami diambil, dan ruang hidup kami dirampas. Seperti itu. Mungkin yang dari Mama Fun tadi sempat sampaikan, yang terpenting dari kedaulatan pangan yaitu keselarasan nih ya Mama ya. Keselarasan antara kita, manusia dan alam. Masyarakat dan alam, dan juga identitas budaya itu sendiri ya Mama ya. Maksudnya mau food estate sebesar apapun proyeknya, mau sehebat apapun penyelenggaranya, tapi kalau misalnya tidak ada keselarasan dengan alam dan juga identitas budaya, identitas pangan di masyarakat setempat, itu nggak akan teratur dan nggak akan terlaksana gitu ya Mama ya. Dan benar sekali kalau Mama Fun udah pernah dengar di food estate di NTT sendiri itu berarti udah aktif food estate-nya tuh berarti udah ada panen, udah mungkin Mama tahu diisi di food estate-nya ada tanaman apa aja yang ditumbuhkan. Oke. Nah, yang beta tahu itu ada di Sumba, tapi sampai hari ini juga sebenarnya tidak jelas. Tidak jelas estate itu seperti apa. Dan kalau menurut saya sendiri Kak, sebenarnya leluhur kami di Molo itu sudah punya sistem pangan dari dulu. Sudah punya sistem pangan dari dulu, bahkan mereka leluhur kami mengakui bahwa keberagaman itu sebenarnya milik semua orang, bukan menyeragamkan. Nah, kalau dengan adanya food estate, itu akhirnya kita diseragamkan. Jadi makan apa yang ada di food estate itu karena mereka produksinya lumayan, dan itu dampaknya nanti untuk semua. Padahal sebenarnya setiap daerah itu ada sistem pangannya sendiri. Seperti kami di Molo itu banyak sekali jenis pangan, makan pada musimnya, dari kebun. Tapi ya balik lagi ke food estate, kalau menurut
saya sendiri itu ada satu kebijakan di mana masyarakat akan berusaha untuk seperti kami di Molo itu harusnya makan jagung, makan ubi, tapi adanya food estate yang lebih fokus ke padi, akhirnya terpapar semua dan harus makan produksi itu sendiri. Berarti masyarakat di Moi itu sekarang sudah mulai banyak makan nasi ketimbang umbi dan jagung ya, Mama ya? Oh, Mama pun kebetulan mungkin internetnya lagi kurang. Padahal topiknya lagi menarik banget teman-teman ya. Oke, kita nggak ada nunggu-nunggu karena kita lagi dikejar waktu juga. Mungkin nanti Mama pun, halo Mama. Halo, maaf Oh, masih Kak. di sini. Jaringan agak. Oke. Sudah. Iya, untung alhamdulillah. Mama Food, berarti sekarang masyarakat di Moi itu udah mulai banyak makan beras, nasi, begitu Mama? Dan itu karena adanya food estate Di Molo. di Molo. Kami di Molo. Iya, di Molo. Iya. Punten. Iya. Sebenarnya makan beras itu bukan hal baru untuk kami karena sejak tahun 80-an begitu beras masuk, akhirnya kami di Molo sendiri hampir semua orang Molo itu makan beras, Kak. Hampir semua orang Molo itu makan beras. Tapi beberapa tahun mau 5 ini akhirnya Molo sendiri ternyata ketika kita makan beras, akhirnya identitas kita juga tidak tahu kita ini orang mana. Baik teman-teman, mungkin Mama pun banyak ini gangguan teknis. Halo Mama. Punten. Halo Kak. Halo, Aduh, nggak maaf apa-apa. sekali. Mama aman banget selagi Mama masih. Oke, baik. Sebenarnya Kak itu seperti mulai tahun 80-an itu beras sudah masuk ke NTT sendiri. Akhirnya semua orang itu makan beras. Bahkan sampai generasi saya juga kalau belum makan nasi itu berarti itu belum makan. Iya. Tetapi bersyukur karena hadirnya Lakwat Pujawas, akhirnya kami 5 tahun belakangan ini sangat gencar mempromosikan pangan lokal, menyadarkan banyak orang, masyarakat Molo sendiri bahwa pangan itu bagian dari identitas kita. Iya. Dan yang terjadi di Molo, Kak, akhirnya kami diukur dengan isi piring kami sendiri. Seperti kalau isi piringnya nasi berarti kami orang kaya, orang yang sanggup mampu untuk kastanisasi ya. beli beras. Ya, bahkan orang Molo sendiri masih merasa inferior dengan makan jagung atau makan ubi. Karena itu ada stigma-stigma bahwa makan jagung, makan ubi itu orang susah atau orang miskin. Ya, tapi ya bersyukur karena 5 tahun belakangan ini akhirnya semua sadar bahwa ketika makan beras, identitas kita juga terlupakan. Padahal sebenarnya orang Molo itu ketika orang tahu bahwa dia orang Timor, makanannya orang Timor itu jagung bose, makanannya orang Timor itu jagung, makanannya orang Timor itu ubi, seperti banyak itu. sorghum nggak sih Mama? Kalau sorghum itu di tahun 87 sampai 93 itu masih banyak sekali. Tapi seperti yang tadi saya bilang bahwa orang berlomba-lomba untuk makan beras dan sorghum sampai sekarang kalau di Molo sendiri sudah hampir punah. Oh alah, hampir punah bahkan ya. Iya. Di NTT sendiri ada kan, tapi yang masih dominan sorghum. Kalau di NTT sendiri di Flores. Di Flores banyaknya ya berarti. Di Flores, di Alor masih banyak. Tapi di Molo, kalau Molo sendiri sorghum untuk saat ini
masih ada di kampung-kampung yang ditanam oleh orang tua. Tapi untuk konsumsi sorghum sudah hampir tidak ada lagi. Iya, 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 iya. Berarti banyaknya dominannya yang semestinya banyak di Molo itu umbi-umbian dan juga jagung ya Mama ya. Tapi semenjak 80-an Iya, banyak umbi-umbian. banyak dan food estate tidak membantu sama sekali. Mama sempat ada pernah Sangat ngomong tidak ke tempat merugikan ke pihak ke masyarakat. food estate pernah ngomong kayak ini tidak maksudnya apa nyuruh gitu kayak tolong promosiin, tolong pakai wawasan lokal dan masyarakat setempat bahwasannya beras ini bukan lokal dan itu bukan identitas kita. Dan pernah ada nggak berhubungan dengan food estate? Pernah coba ngasih tahu mereka nggak? Eh, itu yang sementara kami lakukan di itu Mama, suaranya nggak terdengar, mungkin lagi sinyal. Oke, gak apa-apa Mama. Kita bakal ngobrolin lebih lanjut tentang tentang di Molo dan identitas dan kemudian pangan-pangan di Molo berikutnya. Cuman kali ini aku mau lanjutin dulu ke pembicara yang lain. Terima kasih banget Mama udah menjelaskan dengan rinci. Dan oke, teman-teman sekarangnya kita bakal lanjut nih dari Molo, dari NTT. Kita balik dulu ke Jakarta. Oke, Kak Alsa. Kita sekarang ke Kak Alsa dulu mungkin ya. Kak Alsa ada di sini masih? Iya Kak, masih. Oke, Kak Alsa, kan tadi kita udah belajar nih banyak pendekatan dari Lakwaku Jawas tuh bagaimana mereka melakukan pendekatan mengenai identitas pangannya, baik itu literasi maupun edukasi gitu. Kan Kak Alsa sendiri cara pendekatannya adalah melalui seni. Boleh ceritain dong Kak, selama ini Kak Alsa mungkin punya metode yang handal bagaimana itu cara pendekatan ke masyarakat di Sorong untuk caranya mendekatkan mereka tentang identitas pangan mereka. Kemudian apakah biasanya metode seni ini diperuntukkan ke kalangan yang lebih muda atau tua atau apa saja mungkin Kak Alsa? Biasanya metodenya Iya, bagaimana pendekatannya? iya Kak. Sebetulnya kalau kegiatan-kegiatan di Lumbung Sagu memang lebih fokus ke generasi muda. Hmm. Jadi mulai dari anak-anak SD sampai SMA, bahkan ada yang mungkin lulus kuliah atau masih pengangguran itu masih tergabung gitu. Dan pendekatan yang kami lakukan itu biasanya pertama karena bicara pangan harus membangkitkan sensori rasa. Jadi mereka harus merasakan atau mencicipi makanan tersebut. Itu yang paling penting. Karena kalau misalnya kita hanya bicara doang atau cuma bermain tapi nggak ada bendanya, nggak ada sesuatu yang bisa dipegang, disentuh, dibauin, bahkan dicicipi, itu kurang efektif. Begitu. Dan kemudian kalau dengan anak-anak, tentunya metode yang digunakan itu harus sesuatu yang lebih menyenangkan, yang tidak banyak tulisan. Apalagi kalau kita bicara tentang literasi atau tingkat literasi di wilayah Papua, di Sorong, walaupun sudah kota, itu masih cukup terbilang rendah dibanding standar nasional. Jadi banyak sekali kasus-kasus yang saya temukan, misalnya ketika turun ke kampung, anak SMP itu masih belum lancar membaca dan menulis. Bahkan menulis nama mereka sendiri itu masih agak susah gitu. Dan saya juga mengerti kalau background dari segi budaya di Papua kan memang penurunan informasi itu secara lisan dan secara visual. Jadi kalau lihat banyak motif-motif Papua dan lain sebagainya itu ya cara mereka untuk berkomunikasi juga. Jadi ya saya cukup mengerti bahwa membaca dan menulis itu bukan jadi budaya yang turun-temurun dilakukan di masyarakat Papua kayak gitu. Dan kalau kita bicara di Nusantara kan mungkin ada aksara-aksara tertentu di budaya lain yang mereka pakai. Kalau di Papua itu tidak ada.
semuanya secara lisan. Jadi memang pendekatan yang dilakukan itu melalui seni, baik itu seni visual ataupun seni musik contohnya. Dan yang pernah saya lakukan, misalnya dalam pembuatan board game itu semuanya ada visualisasinya. Jadi misalnya kita bicara ubi, ada ubi dengan smiley face contohnya. Jadi anak-anak yang terutama anak SD itu lebih tertarik kayak gitu. Dan contoh lainnya kemarin kita buat permainan kartu. Nah, di permainan kartu itu kita memperkenalkan tanaman-tanaman yang masih ada di hutan. Waktu itu kita di Kampung Malaguptuk dan Kampung Katomok gitu. Jadi di wilayah Kabupaten Sorong juga. Di kartu itu ada foto tanaman tersebut dan kebetulan setelah selesai bermain kami ajak anak-anaknya untuk langsung ambil atau meramban tanaman tersebut di dekat rumah-rumah mereka atau di hutan yang masih dekat sekali dengan kampung mereka gitu. Jadi dengan pendekatan yang lebih sensorik satu dan kedua bisa dipegang, bisa dicium, bisa dirasa itu sangat penting sebagai metode gitu. Dan ketika semuanya sudah dilakukan atau dikombinasikan, akhirnya anak-anak mengerti kembali, bisa mau tertarik mempelajari kembali dan kita juga koneksikan anak-anak itu ke mama-mamanya. Jadi waktu itu kita ajarin mama-mamanya resep-resep dengan bahan-bahan yang ada di situ. Dan bukan cuma resep tradisional, tapi juga resep-resep yang mungkin lebih inovatif. Kayak contohnya kita bikin bolu kukus pisang gitu, pakai tepung pisang, bahan-bahan pisang yang ada di kampung. Kemudian bikin sayur-sayur bakwan pakis, semacam itu yang semuanya ada di hutan mereka. Jadi ketika membuat suatu aktivasi harus memikirkan kalau misalnya kita cuma ajarin anaknya doang, terus gimana di rumah apakah mereka konsumsinya gitu. Jadi harus memikirkan secara ekosistem itu secara full gitu. Kira-kira dari keluarganya, dari anaknya, dari sekolahnya, kira-kira mereka semua tertarik dan mau melanjutkan pergerakan ini sama-sama atau tidak. Dan yang paling penting ya harus tahu pentingnya kayak melakukan ini tuh apa? Apakah supaya masyarakat masih merasakan manfaat dari menjaga hutannya? Kemudian kalau mereka masih bisa meramban tanaman-tanaman tersebut di hutan, jadi mereka nggak perlu beli mahal-mahal dari kota contohnya. Jadi dari segi kos atau dari segi pengeluaran rumah tangga itu juga masuk akal gitu bagi ibu-ibu rumah tangga di kampung. Jadi harus memikirkan secara lebih holistik kayak gitu sih Kak Tamtam. Aku setuju banget sih sama Kak Elsa, maksudnya untuk cara pendekatan masyarakat atau komunitas-komunitas tertentu atau siapapun sih lebih tepatnya terhadap suatu pangan yang baru atau yang langka itu memang harus secara holistik. Maksudnya yang kata Kak Elsa tadi bilang ada harus dari indera penciuman, penglihatan dan pengecapan. Dan aku selama ini juga udah selalu setiap kali aku workshop kayak mengenalkan misalnya Kluwi itu memang mereka harus lihat wujud aslinya tuh gimana yang belum dimasak, kemudian mereka harus coba juga hasilnya. Makanya mengapa konten-konten aku coba sebaik mungkin ngeliatin yang masih baru diramban banget gitu. Dan aku setuju banget cara Kalsa. Dan tapi selama ini feedbacknya apakah kayak bagus dan apakah impactnya kerasa sampai sejauh ini? Apakah mungkin teman-teman yang hasil edukasi Kalsa ada yang mungkin sampai bangun bisnis atau UMKM apa gimana? Feedbacknya selama ini gimana Kak? Ya, sebetulnya kalau terutama di wilayah Papua, mungkin Kakak Sipo nanti bisa lebih jelaskan juga karena beliau pelaku UMKM kayak gitu ya, kalau misalnya bahasanya. Tidak semudah itu untuk membuat produk yang lebih bernilai dari produk yang atau dari sumber daya alam yang mungkin masih raw atau masih natural kayak gitu. Pertama karena semuanya masih dilakukan manual, satu. Terus kedua, kalau misalnya kita mau memasarkan produk, harus ada semacam food safety atau pengetahuan yang diberikan penyuluhan gitu ke masyarakat. Dan kemarin kita pas turun ke kampung itu melakukan itu. Jadi mimpinya memang dari kampung-kampung yang kami sentuh, itu ada beberapa yang mungkin tergerak untuk mendirikan UMKM sendiri, mengolah sumber dayanya itu menjadi misalnya minimal tepung yang habis itu nanti kita yang mungkin tahu resepnya lebih lanjut bisa olah jadi hal yang lain kayak gitu. Dan kemarin pas kita implementasi di desa Malaguptuk dan Katomok tadi yang saya bilang itu sudah ada kelompok yang mulai bergerak untuk membuat tepung pisang dan tepung kasbi, jadi tepung singkong, jadi tapioka gitu. Nah, jadi akhirnya kita jelaskanlah, kita ajak beberapa mama lain yang belum tergabung untuk akhirnya ikut dan mengetahui cara
melakukan kebersihan, terus habis itu kayak alat-alatnya harus dipisah dari alat yang rumah tangga dan alat usaha, dan pengetahuan-pengetahuan yang mungkin umum, tapi kalau di Papua itu mungkin belum semua orang, apalagi kalau di kampung tahu kayak gitu. Jadi memang sudah ada yang bergerak ke arah sana, dan tapi masih di skala kecil gitu sih Kak. Kalau dari yang tadi Kakak tanyakan UMKM kayak gitu. Oh ya, Berarti terkait sejauh feedback ini ya. yang ya, Mm. Mungkin kalau iya terkait feedbacknya. feedback dari anak-anak itu memang mereka sangat interested sih Kak. Mereka apalagi kalau mereka bisa cicipi Board game makanannya, terutama. itu mereka bener-bener kayak, oh bisa Oh, ya oh, diginiin oh, sayuran-sayuran yang ada di oh, sekeliling kita. Jadi oke. mereka benar-benar baru tahu misalnya. Dan kalau respon ibu-ibunya mereka juga cukup tertarik, cukup excited juga, dan apalagi kalau kita berikan suatu resep baru yang tadinya mereka nggak tahu, padahal itu bisa dibuat dari bahan-bahan yang sudah ada gitu di lingkungan mereka. Jadi responnya sejauh ini sangat-sangat positif gitu. Tapi aku maksudnya dengan metode yang sangat kreatif juga dari Kalsa, aku yakin banget sih feedbacknya juga terutama di kalangan yang anak-anak muda pasti sangat tertarik, dan juga tapi untuk pangan mah maksudnya selagi mereka teman-teman kita bisa makan pasti mereka senang sih ya, kalau Iya betul. selagi dapat makanan-makanan yang gratis dan segala macam. Iya Terima kayaknya kasih Kak Alsa. ya kalau bisa nyicipin tuh Gimana? orang langsung tersentuh gitu. Maksudnya kayak langsung mengerti apa Iya. yang kita bicarakan kayak gitu sih. Makasih Kak Alsa. Aku looking forward buat baca baik itu bukunya yang udah diterbitkan juga atau main ke Sorong lagi. Saya ngomong berkali-kali ya mau main ke Sorong. Cuman kita coba meringkas bentar ya teman-teman. Dari semua pembicara yang udah mencoba menjelaskan dari baik itu dari NTT atau dari Papua atau dari kemarin dari Kalimantan Barat, dari Jawa, Bali, itu tidak ada yang namanya metode penyeragaman yang selalu sukses. Yang sukses tuh nggak ada. Jadi setiap langkah yang diambil oleh pemerintah itu memang harus bertumpu kepada keberagaman. Memang itu dari dulu. Dan food estate, baik itu food estate ataupun MBG, itu tidak ada keselarasannya terhadap alam ataupun keberagaman masyarakat setempat gitu. Baik teman-teman, sekarang kita coba buka sesi Q&A. Bagi teman-teman yang mau bertanya, langsung ke baik itu ke Alsa atau Kak Sipo atau ke Mama Fun, boleh langsung aja tanya langsung atau langsung dilampirkan aja ke chat, nanti saya tanyakan. Mungkin ada yang mau bertanya sejauh ini sebelum kita lanjut ke topik yang lain, yaitu lebih ke politik, lebih terjun yang lebih mengintimidasikan. Ada yang mau bertanya dulu mungkin? Halo, Halo. apa suara saya bisa terdengar dengan baik? Baik, dengan baik. Halo Kak Sumitro, baiknya saya panggil Kak Sumitro. Baik. Yes. Perkenalkan saya Sumitro, kebetulan saya juga bergerak di bidang agriculture. Saya tinggal di Sumatera Utara, Toba khususnya. Nah, jadi pertanyaan saya adalah, kebetulan kasus di Sumatera Utara ini adalah memiliki kasus yang sama dengan teman-teman ceritakan sebelumnya, yaitu tentang food estate, di mana kebanyakan dari lahan yang digunakan untuk food estate itu adalah berasal dari tanah adat. Nah, kemudian masyarakat adat itu berperang sejak puluhan tahun yang lalu yang tidak terselesaikan sampai hari ini. Dan yang jadi permasalahan yang paling utama itu adalah, di tempat saya itu adalah, masyarakat adat itu tidak hanya melawan pemerintah kembali, tetapi masyarakat adat itu juga telah melawan dengan company yang bergerak di bidang pulp. I mean like what's pulp Indonesia? Pulp, peleburan kertas, yang kemudian yang di mana pemerintah itu memberikan hak kuasa lahan terhadap company tersebut. Jadi saya lupa pertanyaan saya, mohon maaf. Yang jadi pertanyaan saya adalah,
apakah sebaiknya untuk menjaga ketahanan lokal itu kita sebagai masyarakat adat bukan sebaiknya sih. Apakah sebenarnya kita secara hukum diberikan hak untuk menyatakan bahwasanya sebelum pemerintah memberikan food estate atau istilahnya ekspor ya, meskipun dalam satu negara tapi beda pula, itu agar bibit tanaman itu harus diseleksi atau apa ya, dibatasi untuk memasuki pulau kita. Di mana kan rata-rata food estate itu adalah bukan pangan lokal, bahkan bukan endemik lokal yang terdapat di pulau kita. Di mana itu pasti akan merusak pangan lokal kita atau endemik yang ada di lokal kita gitu loh. Jadi yang jadi pertanyaan saya, karena saya adalah seorang amatir dalam bidang agriculture, adalah sebenarnya kita masyarakat adat itu bisa mendeklarasikan untuk menolak suatu bibit gak sih dari pemerintah untuk ditanam di tempat kita gitu loh. Karena menurut saya, misal nih, jika sagu dibawa dari Papua ke tempat saya, bisa jadi itu tidak cocok dengan lokal kami gitu. Dan sebaliknya, jika beras dibawa ke Papua, tentu itu akan merusak tatanan lokal dari mereka. Benar-benar. Gitu. Terima kasih. Berarti lebih ke ini ya, Kak ya, lebih ke apakah ada adanya penyeleksian bibit-bibit sebelum mereka ekspor dan menyelenggarakan di food estate. Mungkin ini agak berat sih. Ada mungkin sebenarnya yang pantas untuk menjawab ini lebih ke pemerintah atau penyelenggara negara. Karena saya sendiri sebenarnya belum tahu gimana sistemnya, sistem dari food estate atau proyek-proyek nasional yang ada selama ini. Atau mungkin ada yang dari para pembicara ada yang tahu sistemnya bagaimana selama ini food estate. Mungkin dari Kak Uli ada cerita mungkin di food estate di dekat Merauke kan banyak tuh di Papua, ada 4 kalau nggak salah ya di fasilitasnya tuh. Adakah penyeleksian dari bibit-bibit ini? Kak Uli mungkin tahu jawabannya. Halo Kak Tamtam. Halo. Ya, mungkin saya respon ini dulu ya sebelum saya bisa jawab dikit sih pertanyaan Oh, mantap. dari Kakak. Saya mungkin respon dulu tentang kedaulatan pangan karena sebenarnya saya lebih ke pegiat pangan dibanding literasi gitu, meskipun jalan sama-sama. Pertama, ini sebenarnya ada hubungan jawabannya, tapi saya jelaskan sedikit. Waktu kita bicara kedaulatan pangan, ini mungkin nyambung sama Mama Pun juga. Kita bicara kedaulatan pangan, kita bicara tentang masyarakat tuh mandiri, tetapi mereka itu Mute-nya Edo di mute. Halo. Ya sudah. Halo. Oke. Halo. Oke, saya jawab dari yang kedaulatan pangan dulu ya Kak Tamtam ya, respon dikit. Jadi saya setuju sama yang disampaikan sama Mama Pun tentang kedaulatan pangan, bagaimana makanan itu adalah identitas suatu daerah, identitas suatu masyarakat, tidak bisa diseragamkan. Lalu ketika kita bicara tentang kedaulatan pangan, kita bicara tentang kedaulatan bibit dan juga bagaimana masyarakat itu memiliki hak atas tanahnya dan juga hak atas bibitnya. Nah, kita hidup di masa ketika masyarakat itu mulai diambil kontrol atas bibit dan tanahnya oleh negara, termasuk oleh proyek-proyek pemerintah yang sifatnya memaksa, mengekstraksi, mengeksploitasi apa yang menjadi hak dan milik masyarakat adat, dan kadang itu selalu dilakukan tanpa izin, tanpa konsen dari masyarakat adat gitu. Jadi setiap upaya yang bisa dilakukan oleh kita untuk mempertahankan kedaulatan itu seperti yang dilakukan oleh Mama Pun dan Kakak Diki dan juga Lakwat Kujawas, juga Kakak Alsa, Kakak Sipo dan Kakak Yuyun, itu selalu adalah hal yang baik untuk kita mempertahankan kedaulatan itu gitu. Karena meskipun kita punya tanah, Kak Tamtam, tapi kalau bibitnya semua kita beli di toko tani yang adalah bibit GMO, adalah bibit yang hanya bisa dipakai sekali tanam. Lalu setelah itu ketika musim tanam berganti, kita harus beli bibit lagi. Tidak ada kedaulatan dan kemandirian di sana sebenarnya. Jadi kita mandiri punya tanahnya, jaga tanahnya agar tidak dipaksa untuk digunakan,
Tapi pada saat yang sama kita harus sadar apa yang kita punya, dan itu kenapa Iya. bahan pangan lokal seperti di Molo punya jagung, punya aneka kacang-kacangan, kita di Papua punya sagu, tapi saya di Sentani misalnya saya punya aneka jenis pisang. Saya punya puluhan jenis pisang, saya punya ubi-ubian lokal yang berbeda antara Jayapura dengan daerah pegunungan atau daerah Papua lain gitu. Kalau kita ke Papua Barat misalnya, kalau Kakak Tamtam main-main ke Papua, itu mereka punya aneka kentang, kentangnya tuh warna-warni. Jadi kalau kita ke Ransiki atau Manokwari Selatan, mereka punya kentang. Artinya tiap daerah kita punya bahan pangan yang berbeda. Dan kalau kita mau mandiri, kita harus betul-betul memastikan melindungi bibit-bibit asli ini gitu, dan tidak memberikan kontrol kepada perusahaan atau toko tani, perusahaan-perusahaan bibit ini untuk memasukkan bibit-bibit baru, dan kita tidak pegang kendali lagi gitu. Yang kedua sebenarnya merespon pertanyaan tadi Kakak, maaf dari Sumatera, saya lupa namanya, maaf ya Kak. Kita sebenarnya dari 2003 Aliansi Masyarakat Adat itu sudah berjuang ya untuk memperjuangkan rancangan undang-undang masyarakat adat yang sampai sekarang itu belum disahkan DPR, dan itu kenapa kita tidak punya banyak kekuatan gitu untuk menuntut negara agar tidak boleh bikin macam-macam di tanah kita, di wilayah adat kita tanpa seizin kita, karena kita tidak punya kerangka hukumnya gitu. Dan itu yang membuat perjuangan masyarakat adat dimanapun di Indonesia, termasuk kita di Papua, menjadi sangat sulit. Karena rancangan undang-undang masyarakat adat itu, meskipun mereka sudah tanda tangan ya, deklarasi PBB untuk pelindungan masyarakat adat, tapi RUU-nya di Indonesia sudah 22 tahun belum jadi-jadi. Padahal semua yang kita mau, seperti tadi, jangan bawa program atau bawa bibit, bahwa segala macam yang tidak sesuai dengan kondisi lokal kita tanpa seizin kita itu adalah hal ideal yang kita ingin terjadi gitu, ingin ada. Tapi tanpa ada kerangka hukum itu sulit perjuangannya untuk masyarakat adat gitu. Mungkin itu Kak Tamtam. Iya, untuk menjawab tuh berarti tidak ada ya jawabannya. Kalau adakah konsultasi atas masyarakat setempat tentang bibit yang mau diekspor ataupun yang mau diterima untuk proyek-proyek nasional tuh selama ini ya tidak ada gitu. Tidak ada dan bahkan harus diperjuangkan untuk ada gitu. Tidak ada dan tidak harus sebenarnya, karena memang kan kerangka dari proyek-proyek itu sifatnya adalah bisnis, bukan untuk menyejahterakan masyarakat. Iya, gitu. benar. Iya, konsepnya memang bukan untuk benefit di masyarakat setempat sih, memang untuk ya kapitalisasi lagi baliknya, memang untuk mereka sendiri gitu. Siap. Tapi ada sejauh ini di Merauke, paling dekat Kak Uli di Merauke kan ya, food estate yang ada di sana. Apa ada? Saya sempat riset juga kayak food estate paling banyak juga selama ini di Papua tuh ada di Papua Selatan atau di Merauke juga ada, banyak ya di sana ya. Ada kenalan, ada mungkin teman-teman Kak Uli ada yang langsung terdampak langsung akan proyek ini, ada cerita-cerita dari teman-teman. Iya, jadi kalau di Jayapura dari sini kita paling dekat tuh sebenarnya ke Kerom. Jadi Kerom itu pecahan atau pemekaran dari Jayapura gitu sebelum jadi beberapa kota kabupaten baru gitu. Jadi sekitar 3 jam perjalanan dari sini bisa jalan darat. Di situ proyeknya adalah untuk jagung. Jadi lebih kayaknya untuk pangan tapi juga untuk bahan bakar. Untuk bahan bakar juga. Jadi itu di Kerom, itu memang tahun kemarin saya sempat ke sana, ke kampungnya karena ada workshop dengan perempuan adat di sana untuk identifikasi pangan lokal mereka, resep-resep tradisional dan lain-lain, dan memang itu digunakan di tanah bekas sawit yang izinnya masih berlaku beberapa tahun lagi sebelum selesai, dan karena itu tanah yang tidak subur, bekas sawit kan tanahnya tidak bagus, mereka pakai banyak sekali input baik pupuk dan pestisida, dan karena jagung juga kita tahu akarnya tunggang tidak bisa menyerap air, jadi memang setiap musim hujan sekarang kampung-kampung di sekitar proyek ini tuh jadi sangat
rawan banjir gitu. Jadi mereka sebenarnya terdampaknya berkali-kali. Jadi setelah sawit itu masuk, mereka kehilangan banyak tanah, banyak hutan yang kemudian dialihkan jadi sawit. Setelah sawitnya tidak produktif, setelah puluhan tahun dialihkan jadi proyek PSN yang semakin mempersulit hidupnya mereka gitu. Jadi waktu di sana kita bicara tentang pangan lokal mereka mereka masih bisa tanam, tetapi tentu saja variasinya tidak terlalu banyak. Lalu resep-resep tradisionalnya pun banyak yang hilang. Dan karena mereka di hutan, mereka punya banyak bahan makan yang diambil dari hutan, banyak juga yang sudah tidak bisa mereka buat. Misalnya salah satu contohnya itu adalah olahan sagu, Kak Tamtam. Jadi di Papua itu kadang mereka berpikir kita makan sagu ya papeda gitu. Tapi sebenarnya masing-masing daerah tuh punya olahan sagu yang berbeda-beda. Tadi Kakak Sipo bilang di Sorong ada mereka punya sagu 5 tahun gitu. Nah di Sentani kita punya dadar sagu, sagu pisang. Geser sedikit 2 jam dari Sentani ke Tamtam itu ada sagu yang digulung dengan daun gitu dan dimasak dengan sayur terubuk. Nah di Kerong mereka punya sagu yang dimasak dengan buah merah, dan buah merahnya mereka itu bukan hanya buah merah tetapi ada yang buah merah tapi warnanya orange. Itu sudah hilang dari hutannya mereka. Jadi mereka tidak punya lagi makanan itu, tidak bisa buat makanan itu lagi. Jadi apa ya? Kalau kita bicara dampaknya, dia selalu berlapis-lapis gitu untuk masyarakat adat. Jadi sudah hidupnya sudah sulit, harus menghadapi bencana yang harusnya tidak harus dia alami. Dia harus kehilangan identitas hubungan dengan tanah dan juga leluhurnya karena landscape alamnya, bentang alamnya berubah secara drastis gitu. Iya. Dan itu Terlihat jelas ya perbedaan landscape-nya yang udah berubah secara drastis ini kayak itu dari berapa tahun yang lalu kayak mulai perubahan landscape ini kayak mereka bikin proyek-proyek PSN ini semenjak kapan, Kak? kalau sawit kan sudah masuk lama ya. Iya. Sudah Jadi masuk semenjak lama. sawit ya. Jadi sebenarnya PSN ini menambah di atas proyek ekstraktif yang sudah terjadi Ada. gitu di Papua. Termasuk di Merauke, mereka kan juga sudah selama bertahun-tahun menghadapi tantangan kehidupan tuh karena pembukaan lahan besar-besaran oleh sawit. Jadi setelah sawit mereka belum selesai hadapi, tiba-tiba datangi lagi dengan PSN yang sama-sama merusak gitu. Iya. Berarti kita ngomongin dari tentu udah kelapa sawit sudah merajalela di daerah Jayapura dan Merauke sana ya. Betul. Siap. Makasih Kak Uli. Tadi ada pertanyaan juga nih, ada yang acung juga dari Kak Nia. Halo Kak Helonia. Halo, Halo, ya selamat malam. selamat malam. Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih untuk Ibu Ulin, karena sebelum saya ikut ini saya sempat lihat di Instagram ada masyarakat adat yang dikriminalisasi karena berusaha untuk melindungi hutannya. My question is, emang nggak ada RUU yang melindungi masyarakat adat? Langsung terjawab dari penjelasan dari Ibu Ulin. Terus yang ingin saya tanyakan itu ke Kak Salsabila sih, ini menarik banget di mana sasarannya tuh generasi muda kayak gitu. Pendekatan yang dilakukan pun juga menarik ya Kak Salsa. Yang bikin saya ngerasa ambis itu bagaimana bisa membangkitkan sensori rasa itu. Iya ya kayak gitu. Saya juga biasanya bergerak tuh untuk edukasi pangan. Tapi memang biasanya saya menggunakan kayak board game itu memang benar sih salah satu metode yang memang bisa kita lakukan juga kayak gitu. Untuk attract kayak gitu. Saya kepengen tahu mungkin bisa dijelasin atau ceritain ini intervensinya ke sekolah kah atau ke komunitas kah kayak gitu. Silakan Menjawab aja ya Kak. Ya. Kita lewat sekolah Kak. Jadi langsung kolaborasi misalnya ke kampung tertentu, dan biasanya kalau di kampung-kampung di Papua yang agak jauh dari kota tuh hanya ada satu sekolah, misalnya satu SD, satu SMP, bahkan mungkin belum tentu ada SMA. Jadi kita langsung aja ke kepala sekolahnya atau ke gurunya
dan langsung minta izin apakah boleh 1 hari ini kami masuk ke kelas untuk coba bermain bersama anak-anak. Kemudian kami juga nanti akan sediakan berbagai kudapan yang dimasak oleh mama-mamanya sendiri gitu. Jadi pendekatannya seperti itu kurang lebih Kak. Jadi kami langsung ke sekolah gitu. Intervensi dilakukan 1 hari kayak gitu ya. Iya, jadi kemarin memang kegiatannya full 1 hari anak-anak belajar bersama kami, istilahnya belajar sambil bermain gitu. Tadi makanannya dimasak sama siapa, Kak? Sama mama-mamanya sendiri, jadi ibu-ibu yang ada di kampung itu. Jadi memang kebetulan kampungnya tidak terlalu besar sih, Oh. sekitar 30 sampai 40 kakak satu keluarga. Jadi waktu itu ada sekitar 20-an mama-mama yang terlibat untuk memasak. Jadi kami pakai balai kampung untuk sama-sama masak di situ gitu. Jadi emang ini semacam program terintegrasi ya, meskipun sasarannya anak muda, tapi juga melibatkan orang tua juga ya sebagai penyedia di rumah ya. Betul, karena memang kami percaya sih kalau hanya sasaran anak muda tapi di rumah juga tidak dipraktekkan. Jadi kami harus menggait seluruh lapisan masyarakat sebetulnya. Karena contohnya kayak pas di balai kampung itu, walaupun mama-mamanya yang masak, yang pasang genset karena belum ada PLN di kampung tersebut adalah bapak-bapaknya. Kemudian kan istilahnya kayak kepala kampungnya itu juga bapak-bapaknya juga. Jadi semuanya sebetulnya terlibat secara tidak langsung kayak gitu. That's a jenis idea kayak gitu, terutama memang untuk anak-anak yang masih belum punya kapasitas untuk memilih makanannya sendiri ya. Jadi Betul. rumah itu juga jadi salah satu. Ini juga sih salah satu challenge-nya juga ketika saya mau edukasi ke sekolah itu kayak ke anak-anak SD itu kayak masih menimbang-nimbang itu cuma sekedar information aja kayak gitu. Iya. Ini salah satu thank you ini jadi insight juga. Kak Alsa, berkenan gak sih kalau misalkan nanti saya kontak gitu? Boleh Kak. Tadi sih saya kepoin LinkedIn-nya. Oh gitu ya. Oke aman. Nanti bisa lewat WA juga atau email kayak gitu Kak. Ya, karena kan memang kerja-kerja kayak gini nih kita nggak bisa sendiri-sendiri ya. 2 Iya hari betul, harus sama-sama. Kak Tamtam udah bikin event ini such a good uh, apa ya, banyak inspirasi yang saya dapat, terutama Ya, juga alhamdulillah. iya dari masyarakat adat yang memang jauh, but they are exist and they are our family actually kayak gitu kan, sebagai orang Indonesia kayak gitu. Iya. Kayaknya Mama Fun juga bisa menimbrung juga deh. Maksudnya mungkin ada metode-metode lain dari Iya, yang sebelum Kak Alsa tadi udah sempat jelaskan juga. Mama Fun, halo. Ada lagi online nggak Mama Fun? Bisa bicara. Mama Fun, suaranya suara. Iya Kak, saya di jalan karena harus di cari jalan. ikan. Oke, siap. Lagi di motor ya Kak, Mama ya? Ya sudah. Nanti, halo? Nanti saya saya ajak nantian lagi aja kali ya Mama ya. Ya, baik. Makasih Mama. Maaf. Oke, nanti kita balik lagi ke Mama Fun. Tapi sementara ini kita dari tadi belum ngobrol lagi sama Kak Sipo nih. Kak Sipo, halo. Apakah bisa dengar suara saya? Halo Kak Sipo. Nah, itu dia. Kak Sipo kan kita semua tahu nih kalau misalnya proyek-proyek nasional dari pemerintah itu kan sangat apa ya, tingkat urgensinya tuh rendah, kayak food estate dan juga sangat ekstraktif juga. Namun kayak di 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 Sukumoi, di tempat di kampung Kakak, adakah proyek-proyek yang sangat ekstraktif juga? Ada mungkin baik itu pertambangan atau kelapa sawit, apakah banyak di 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 Kampung Kelawana? Masih mute Kak Sipo? Punten. Mungkin boleh di unmute sebentar. Coba saya coba. Halo, masih mute. Ah, itu dia sudah. Ya, halo Kak. Iya. Memang di tempat saya di Klamono itu ada kelapa sawit. Pertamina pun juga ada Pertamina. Tapi
kalau kita lihat ke Pertamina, dampaknya tidak terlalu besar terhadap hutan yang ada di Papua, terutama di Sorong ya, di Lamono. Tapi yang paling dampaknya besar terhadap hutan yang ada di Papua itu kelapa sawit. Di Sorong itu kelapa sawit. Dan memang di tempat saya di Klamono itu tepatnya di Kampung Gisim Darat, di distrik Lamono itu lokasi sawit. Dan yang sementara ini juga mereka ada buka di Kampung Melais di distrik Lamono juga. Itu juga sementara lahannya dibuka. Dan memang kami sebagai masyarakat yang merupakan pemilik hak ulayat melihat dari sawit yang di Klamono yang berdirinya kalau tidak salah itu tahun 2008 kalau tidak salah Pak, dari tahun 2008 itu sawitnya sudah dibuka, lahan yang ditanami sawit itu cukup luas, dan hal ini membuat sangat berdampak sekali terhadap kehidupan yang ada di dalam hutan, terutama itu hewan, bahkan tumbuh-tumbuhan yang awalnya masyarakat di tempat sebagai tempat mereka mencari makanan itu hilang. Dan dan dampak juga terhadap sungai-sungai yang ada di lingkungan tempat sekitar. Pernah itu terjadi keracunan ikan di sungai Pak, dari sawit, dari limbah sawit. Iya, itu ikan-ikan di sungai pada mati semua. Karena memang di Klamono itu tempat penampungan limbahnya dekat dengan sungai. Dekat dengan sungai Klasafet itu di bagian kepala air, hilir kah yang bagian bagian ujungnya. Iya, itu memang dekat sekali, kurang lebih mungkin sekitar 500 meter. Karena memang pernah saya kerja di sawit juga, di kantornya di PT Henderson Inti Persada, awalnya Henderson Inti Persada, dan kita tahu lokasinya Pak. Dan ini kami sebagai masyarakat adat yang punya wilayah, yang punya tempat di situ, sangat sayang terhadap hal ini. Maksudnya kalau kita nih ada yang setuju, ada yang tidak setuju dengan hal tersebut. Tapi karena mungkin paksaan dari pemerintah atau ada yang punya kepentingan di situ, sehingga masyarakat yang sebenarnya tidak tahu apa-apa, terus mereka tidak berpikir nanti dampaknya itu ke depan seperti apa. Terus terhadap masa depan anak-anak itu seperti apa, mereka kan tidak tahu, tidak paham tentang itu. Jadi, namanya juga masyarakat awam ditawarkan dengan uang sebanyak ini pasti mereka mau, tetapi dampaknya ke depan itu mereka tidak tahu terhadap dampaknya kepada anak cucu mereka nanti seperti apa, mereka belum tahu Pak. Nah, itu yang sangat disayangkan. Kak Sipo, berarti sekarang kuantitas atau jumlah dari hutan rimba tuh udah mulai sangat sedikit ya Kak Sipo ya? Hutan rimba tuh jauhkah dari tempat tinggal Kak Sipo untuk menjangkau hutan rimba, saking banyaknya sawit, atau sebenarnya masih terjangkau juga? Kalau dari tempat saya ke wilayah timur itu hampir sebagian besar lahan hutannya sudah terbongkar. Nah, sekarang itu yang saya tadi bilang, dari tahun 2008 mereka kalau tidak salah sudah mulai buka lahan sawitnya. Nah, sedangkan dari Klamono ke arah barat itu, barat dan itu ke arah selatan itu rencana yang ada, yang mereka rencana sudah mau buka, masih sementara pembahasan AMDAL dan sebagainya. Terus tetapi yang ada lahan yang sudah memang dibongkar Pak. Dan ke depan kami tahu bahwa suatu saat pasti Klamono tuh akan
kena dampak, terutama itu banjir karena sungai Klasave dengan sungai Klasovo yang di daerah yang bagian barat tadi itu berdekatan. Jika suatu saat nanti kalau lahannya sudah ditebang semua, pohon-pohon tidak ada yang tampung air, otomatis Klamono itu pasti akan kebanjiran, Pak. Prediksi kami seperti itu. Dan ini berdampak sekali terhadap makanan lokal seperti yang tadi saya bilang. Awalnya masyarakat pergi ke hutan, ambil sayur, ambil hewan apa yang bisa dimakan dari hutan. Sekarang mencari susah, Pak. Iya. Itu aja, Pak. Kalau dari tempat kakak di Klamono itu banyak nggak sih masyarakatnya yang jadi yang berubah penghasilannya dari menjadi logger? Karena kalau sejauh ini pengalaman saya ke setiap desa baik itu di Kalimantan Barat atau di Aceh itu banyak banget yang pemasukannya itu profesinya adalah menjadi logger. Tentunya ini kan karena saya tidak menyalahi teman-teman yang masyarakat yang menjadi logger karena ini semua udah sistematis dan ini udah tuntutan dari atas banget dan itu udah menjadi keterpaksaan masyarakat setempat untuk berubah penghasilan menjadi logger. Cuman nggak tahu apakah di Klamono tuh banyaknya profesinya sebagai apa? Iya Pak, sorry, mungkin saya belum tahu istilah logger sih, mungkin Bapak lebih menjelaskan ke bahasa ini sederhana. penebang pohon. Penebang pohon. Iya, untuk merambas pohon rimba. Untuk dijual kayunya. Dan untuk membersihkan. Kasipo kayak tukang sensor kalau di kita itu Iya, untuk sensor. Alah. Benar Pak. Kalau untuk di daerah saya di Klamono, rata-rata masyarakat lokal sih yang di tempat saya yang saya tinggal Pak ya. Rata-rata masyarakat lokal yang punya pemilik hak wilayah itu mereka tidak kelola, mereka tidak sebagai operator yang sengso kayu yang tadi Bapak bilang itu, tetapi mereka lebih menyerahkan hak wilayahnya itu kepada pengusaha kayu. Jadi pengusaha cuma datang ke lokasinya, pengusaha yang kelola dari mulai penebangan sampai dengan ini keluar sampai dijual. Jadi masyarakat yang punya hak wilayah itu mereka hanya cuma terima fee dari hak wilayahnya saja Pak. Cuma dihitung mungkin kubikasinya saja yang dibagi dengan yang pemilik hak wilayah itu. Seperti yang tadi Bapak bilang penebangan, mungkin maksudnya penebangan di sawit kah atau bagaimana? Atau penebangan? Bener sih, tadi mungkin sensor ya tadi istilahnya ya. Jadi biasanya tuh kalau di Sumatera ataupun di Kalimantan tuh bilangnya logger. Para logger ini menebang pohon rimba terutama yang pohon dari hutan rimba, kemudian kayunya dijual dan juga ini adalah suruhan dari atasan untuk perampasan lahan. Kemudian lahannya udah nggak jadi hutan lagi dan lahannya bisa dipakai untuk proyek-proyek nasional itu, begitu. Oh, oke Pak. Tapi kalau untuk sementara di Sorong belum ada seperti begitu. Nah, di Klamono, terutama di Klamono tidak seperti begitu. Rata-rata perusahaan yang mau masuk ke sini memang mereka minta izin pergi sampaikan ke pemilik hak wilayah di situ ya. Jadi tidak pakai cara seperti ada masyarakat yang pergi tebang pohon setelah kayunya sudah tidak ada. Nah, perusahaan kayak sawit begitu langsung masuk tidak. Nah, Pak, ini saya perlu menceritakan ya pengalaman saya. Kami di pemilik hak wilayah Marga Fadan di tempatnya kami. Perusahaan ini kan mereka ada mau rencana masuk kasih masuk sawit juga di tempatnya kami. Oke. Nah, untuk rencana mau kasih masuk sawit ini sudah dari beberapa tahun yang lalu, Pak. Awalnya itu memang masyarakat kami, orang tua kami itu awalnya tidak setuju, Pak. Sampai orang perusahaan itu mereka dimarah sama orang tua kami, saudara-saudara kami. Tapi mereka masih tetap berusaha dengan caranya mereka. Hari ini orang yang satu yang datang, nanti hari berikutnya lagi mereka pakai orang lain lagi untuk pergi ke sana untuk pergi bicara dengan masyarakat. Jadi seakan-akan macam pemaksaan sih begitu Pak. Jadi dari awal itu orang tua kami itu tidak setuju dengan hal itu karena mereka melihat dari contoh dari kelapa sawit yang sebelumnya kan tidak ada hasil yang nampak bagi pemilik hak wilayah yang mempunyai wilayah tersebut.
Tapi lama-kelamaan mereka pakai, dan tahun ini orang tua kami dengan saudara-saudara kami itu akhirnya membuka hati untuk menerima sawit. Dan kebetulan kemarin kakak saya kerjanya di Dinas Lingkungan Hidup, mereka masih sementara bahas AMDAL untuk pembukaan lahan tersebut. Tetapi saya dapat informasi dari kakak bahwa Bupati menyampaikan kepada perusahaan-perusahaan terutama sawit yang ada di Kabupaten Sorong untuk mereka, Bapak Bupati sampaikan ke kakak yang kerja di lingkungan hidup ini bahwa pada saat yang pembahasan AMDAL, sampaikan bahwa untuk sementara lahan sawit, pengurusan izin mengenai lahan sawit ditunda dulu karena lahan sawit di Kabupaten Sorong sudah sangat meluas. Ya Jadi, ampun. Dan rencana iya, betul. lebih luas lagi ya, Kak? Iya, sepertinya sih Pak, karena mereka masih tinggal dengan caranya mereka, terus untuk pergi menemui pemilik hak wilayah di sana, mereka pakai segala cara, dengan cara rayu apa segala macam, menyampaikan bahwa nanti ke depannya itu kelapa sawit itu tuh jadi apa ya, jadi tempat membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal yang ada di situ. Tapi kenyataannya di Klamono, yang pertama kali masuk itu, awalnya sih memang masyarakat lokal di situ kerja di situ, tetapi saya mungkin tidak tahu, mungkin karakter kita orang Papua tidak betah kerja di situ kah atau seperti apa. Lama-kelamaan orang Papua yang pemilik hak wilayah di situ sudah tidak kerja lagi di situ, Pak. Ya ampun. Uh-uh. Memang proyek-proyek nasional ini sangat ekstraktif banget ya teman-teman. Maksudnya nggak perlu diragukan lagi kalau misalnya bagi pemangku adat dan segala macam masyarakat adat tuh udah melakukan segala macam untuk menolak itu secara besar-besaran. Penolakan itu secara besar-besaran udah bertahun-tahun juga Kak Sipo ya. Dan betul Pak. Ya. Dan sampai akhirnya pun nggak ada opsi lain, akhirnya menerima juga ya. Akhirnya menerima juga Pak. Juga gitu ya. Ya ampun, bener-bener. Kalau di Merauke gimana Kak Uli? Adakah proyek kelapa sawit juga ada rencana memperluas lagi kah di Merauke atau di sekitar Jayapura? Jadi lokasi kelapa sawit di Papua itu memang tersebar, dan di Merauke, Papua Selatan, sampai daerah Bovendigul itu memang luas sekali, dan banyak perusahaan yang terlibat di sana gitu. Jadi 2018 itu kebetulan saya dan teman-teman kita diminta sama SIFOR untuk ke sana sebenarnya melihat perubahan dalam pola makannya mereka, lalu cara berburu dan mencari ikan. Dan itu memang sangat terdampak gitu. Pertama, mereka itu dulunya bisa minum air rawa di mana mereka tinggal. Tetapi sejak itu tercemar karena pestisida, karena pupuk yang dipakai untuk kelapa sawit, mereka sama sekali tidak bisa minum air dari mereka punya rawa yang biasanya dulu dengan aman mereka minum gitu. Jadi mereka hanya bisa bikin sumur tuh di bawah pohon-pohon sagu. Lalu memang pengaruh ke produktivitas pohon-pohon buah juga di sana. Jadi semuanya tidak bisa berbuah lagi selama bertahun-tahun. Ya, saking airnya, tanahnya tercemar. Jadi biarpun mereka masih punya pohon-pohonnya tumbuh, tetapi sudah tidak bisa menghasilkan gitu. Jadi kita melihat tempat yang berdekatan dengan sawit itu tampak hutannya masih bagus, tetapi sebenarnya itu dia tidak seproduktif seharusnya gitu karena tercemar. Padahal jadi masyarakat ya memang sangat dekat sama hutan ya, identitas itu sangat dekat banget, erat dengan hutan dan sangat berkebergantungan dengan hutan ya. Betul. Jadi ya makanannya, sumber makanan, sumber kehidupannya, bahan untuk baku bikin rumah, bikin segala macam yang kita pakai itu kan sumbernya dari hutan, Kak Tamtam. Jadi ketika itu sudah hilang, kita memang kesulitan, bukan hanya harus mengeluarkan uang untuk beli bahan makanan, tetapi untuk buat bahan bangunan, untuk bahan tradisional yang kita pakai, baik untuk pakaian, untuk alat makan, itu semuanya berubah begitu. Jadi bisa dilihat penurunan standar kesejahteraan hidup, kemakmuran masyarakat adat itu akan turun drastis pasca tidak ada hutan gitu. Sejauh ini ada upaya apa dari mungkin Kak Uli sempat ada usaha untuk
baik itu memberdayakan masyarakat lokal untuk tidak support proyek-proyek ini. Maksudnya kan pasti ada nggak keterlibatannya masyarakat di sana untuk proyek-proyek ini, atau sama sekali orang-orangnya bukan orang-orang masyarakat setempat yang melakukan ini? Aksi macam protes lalu advokasi dilakukan oleh masyarakat adat tuh terus dilakukan, bahwa proyek-proyek ini mempengaruhi kehidupan mereka, bahwa mereka tidak dapat untung dari situ. Karena seperti yang tadi Kakak Sipo bilang, orang-orang asli bisa terlibat gitu dalam proyek itu, tapi itu bukan gaya hidup orang Papua, Iya, itu masalahnya. Kita iya, iya. tidak ada di tanah ini untuk bekerja untuk kebun sawit, jadi kita tidak bisa menyalahkan itu ke etos kerja orang Papua kurang, makanya Iya. tidak bisa. Kita tidak diciptakan untuk itu, kita diciptakan untuk hidup berdampingan dengan alam gitu. Jadi itu kasus yang sama di Kakasipo terjadi di Sorong, tapi di kebun-kebun sawit dimanapun sama. Jadi kita melihat banyak tenaga kerja yang berasal dari luar dan bekerja di kebun-kebun itu gitu. Di semua wilayah Papua, proyek-proyek ekstraktif ini ada dalam bentuknya yang berbeda-beda. Di situ sawit. Di Jayapura sini, Risa punya restoran yang kedua, Kakak Tamtam, pinggir danau, 30 menit itu dapat tambang emas. Oh iya. Jadi kita cuma 30 menit dari rumah, tidak jauh dari Danau Sentani. Jadi dari tempat tambang bisa lihat Danau Sentani, lalu ada rencana pemerintah untuk buka tambang nikel di Siklop yang jadi perlindungan untuk danau sebenarnya. Kalau Gunung Siklopnya rusak, Danau Sentani juga pasti rusak. Jadi kita mengadvokasi dan berusaha untuk memperjuangkan sebenarnya biar RUU itu tadi, RUU masyarakat adatnya harus bisa disahkan oleh DPR karena ini sudah 14 tahun di sana tidak disahkan-sahkan. Sedangkan undang-undang lain kayaknya lancar sekali di DPR disahkan semua gitu. Jadi perjuangan masyarakat adat di Papua maupun daerah lain tuh tidak akan terbantu. Kita akan bicara seperti dengan tembok kalau tidak ada kerangka hukum yang melindungi kita gitu, karena kita tidak diakui gitu hak-haknya. Membangun tembok gitu, Kak, apa gimana? Maksudnya kita bicara dengan pemerintah seperti bicara dengan tembok, karena hak masyarakat adat itu sama sekali tidak diakui gitu. Nah, kita tidak. Iya, Jadi tapi kita dianggap tidak tahu yang terbaik atau karena berarti nyambung silakan, banget berarti ini sama XR. Ini kalau Kak Ulin sebelumnya belum dengar Extinction Rebellion, ini memang ini teman-teman yang memang kerjanya aksi ke jalan. Dan bukan hanya disahkan juga tapi ditegaskan juga kali ya. Maksudnya harus benar-benar ya diprioritaskan gitu hak masyarakat adat itu. Bukan hanya menjadi ada RUU-nya, karena yang kita tahu sekarang di pemerintahan sekarang udah banyak banget yang melanggar RUU yang udah ada pun banyak yang dilanggar gitu. Jadi perlu juga kita sebagai teman-teman yang suka aksi ke jalan bukan hanya minta RUU hak masyarakat adat itu disahkan tapi juga ditegaskan juga begitu. Oke, makasih banget Kak Uli dan Kak Sipo untuk berita-berita terkini dari tanah Papua. Iya, sangat menyedihkan sekali sih setiap kali saya dengar proyek-proyek PSN yang sangat ekstraktif ini, terutama di Papua, baik itu kelapa sawit atau pertambangan ataupun food estate dan segala macam. Kita nggak sempat sebenarnya ngomongin MBG juga, padahal itu topik yang sangat panjang juga untuk kita bahas ya. Sepertinya penting juga, cuman kita ada ditahan oleh waktu juga. Kemarin padahal kita udah banyak ngebahas juga sama Mbok Sayu dan lain-lain. Makasih banget kepada semua pembicara. Kita buka terakhir Q&A terakhir, mungkin bagi teman-teman yang mau bertanya langsung ke pembicara sebelum kita tutup acaranya. Silahkan teman-teman, ada yang mau bertanya langsung ke pembicaranya sebelum, kalau enggak kita foto dan kita tutup acaranya. Mungkin ada yang mau nanya langsung selagi sembari para pembicaranya masih di sini nih. Lumayan langka waktunya. Sangat precious, sangat berharga sekali waktu dari teman-teman ini.
Ada yang mau bertanya silakan, baik mau langsung bertanya langsung on mic ataupun mau dijabarkan aja di chat. Selamat malam, saya Halo, mau selamat malam. tanya. Silakan Kak. Iya, maksudnya saya masih awam di sini, cuman apa ya? Kira-kira apa sih yang orang awam tuh bisa bantu buat masyarakat adat gitu? Kayak apa sih yang bisa kita lakukan buat mendukung gitu? Terima kasih. Keren. Pertanyaannya bagus banget. Memang itu yang paling direct ya, paling berdampak langsung bagi apalagi terutama kita yang masyarakat awam. Kalau nggak dari Kak Uli atau dari Kak Sipo mau bantu jawab, mungkin dari teman-teman Extinction Rebellion juga mau menjawab, mungkin baik dari Karina ataupun ada yang mau bantu jawab, mungkin dari teman-teman XR. Atau XR jawab oleh dari pihak XR. Mungkin selagi nunggu teman-teman XR bantu jawab, aku coba bantu jawab juga. Iya ya. Kita selalu bingung untuk gimana caranya kita bisa bantu hak-hak masyarakat adat yang jauh dari, yang serasanya jauh gitu dari kita. Memang kalau dari teman saya yang salah satu panutan dari Extinction Rebellion untuk membahas itu paling simpel ya, untuk membahas hak masyarakat adat aja itu udah sangat membantu gitu. Maksudnya untuk terus dibahas dan terus diangkat isu-isu ini, baik itu lagi dikumpul-kumpul dengan teman atau baik itu di media sosial untuk mengangkat isu ini, itu udah sangat membantu. Tapi kalau misalnya mau lebih lagi membantu, ya itu yang teman-teman udah lakukan di Papua untuk aksi ke jalan. Dari Kak Uli udah sering dari dulu aksi dan tuntut pemerintah untuk aksi untuk mensahkan hak masyarakat adat dan turun ke jalan. Dan tapi selalu ada juga sih, maksudnya acara-acara ini kayak tinggal selalu update aja ke XR, media sosial XR pasti selalu ada tuh poster-posternya, kita hari ini mau di tanggal sekian mau ada aksi. Cuman kalau saya sih selama ini maksudnya apa ya, untuk terus melestarikan budaya Papua juga itu sangat membantu juga untuk selalu melestarikan budaya baik itu budaya pangan atau budaya adat lainnya gitu. Maksudnya itu kan dalam bentuk apa ya, untuk bentuk kedaulatan juga gitu, untuk melestarikan bahwasannya masyarakat dan budaya Papua tuh baik itu sering tertindas, maksudnya meaningnya bisa macam-macam gitu. Mungkin dari Kasipo atau dari Kauli ada yang mau membantu juga untuk jawab pertanyaan ini. Saya jawabannya mungkin agak masih dalam surface level. Dari saya Kak Tamtam Iya, mungkin boleh. nambah sedikit. Sebenarnya yang kita harapkan dari teman-teman lain itu adalah bisa sebenarnya membagikan gitu perjuangan masyarakat adat, tetapi pada saat yang sama sebenarnya membagikan informasi tentang kekuatan, keunikan dari tiap masyarakat adat yang ada gitu di Indonesia, tidak hanya kita dari Papua, karena kita punya kekuatan itu kan sebenarnya ada di keberagaman dan pengetahuan tradisional, ekologis, kebijaksanaan ekologis yang menjadi dasar kehidupan masyarakat adat yang berkelanjutan gitu. Dan itu adalah kekuatan yang bisa memastikan kita bertahan gitu ketika kita mengalami isu seperti tadi ada food insecurity, kayak kita kesulitan bahan pangan atau perubahan iklim buat kita bingung ini sebenarnya musim apa, karena tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan. Tetapi pengetahuan itu, strategi, metode bertanam, cara bertahan hidup itu ada di setiap masyarakat adat yang ada di Indonesia, dan membagikan pengetahuan-pengetahuan ini, strategi-strategi ini, keunikan-keunikan ini tuh menjadi cara kita untuk terhubung
ada masyarakat adat yang ada, tapi pada saat yang sama menunjukkan bahwa masyarakat adat itu bukan masyarakat yang hidupnya tradisional dan menolak kemajuan, tetapi dia masyarakat yang menyimpan gitu harta pengetahuan tradisional yang berharga gitu. Jadi biarpun jauh, kita semua sebenarnya bisa melakukan bagian kita untuk terus terhubung. Mungkin dari saya itu, terus saya mau nimbrung sedikit juga sekalian Kak Tamtam sebelum Ya, waktunya silakan. habis dengan diskusinya Kak Alsa dan Kak Nia Silakan, tentang Kak. metode untuk mengenalkan pangan ya ke anak-anak sekolah. Karena saya di Isasai, restoran saya yang kedua, itu kita memang jadi ruang edukasi juga untuk hal yang sama dan kita melakukan juga program-program edukasi. Tahun ini tuh kita mulai dengan program edukasi pangan lokal. Jadi karena kita punya tempat, kita masukkan nih proposal studi belajar ke semua TK yang ada di Kota Jayapura untuk mereka tuh datang ke Isasai dan belajar mengenal pangan lokal. Dan kegiatannya itu sederhana gitu. Jadi anak-anak ini datang, bernyanyi, bermain, dan kita kasih mereka 3 bahan pangan lokal, jagung, ubi, dan singkong. Dan kita ajak mereka untuk kupas bahannya, jadi mereka bisa merasakan dan melihat, dan ternyata banyak dari mereka yang ternyata itu adalah pengalaman pertama mereka memegang bahan pangan tersebut gitu. Jadi mereka kebingungan dan seru jadinya. Setelah mereka kupas, mereka akan cuci, mereka akan rebus dan kukus, dan setelah itu makan. Jadi mereka dapat full experience, tetapi juga pada saat yang sama bisa belajar dan mengenal bahan pangan itu. Karena sebenarnya pendidikan kita dan kehidupan saat ini kan menciptakan jarak ya antara generasi saat ini dengan tanah, dengan bahan pangan yang asli, karena terlalu banyak bahan pangan olahan. Nah, kita membangun kembali jembatan itu dengan memberikan wadah ini untuk mereka gitu. Dan waktu kita bicara tentang pendidikan lidah anak-anak juga sangat penting untuk kembali terhubung kepada rasa yang alami. Jadi mungkin itu metode yang bisa Kania juga coba gitu, kalau memang ke sekolah-sekolah dibawa saja bahan pangannya yang ada di tempat Kania, lalu dibuat program seperti itu. Jadi mereka bisa belajar membuka gitu, mengupas, kemudian memasak dan mengolah dengan menggunakan resep-resep yang ada, baik resep tradisional maupun yang sifatnya inovatif. Terima kasih Kak Uli. Mungkin itu aja. Sangat inspiratif juga. Halo Kak Tamtam. Halo, silakan. Halo Mama Fun. Waduh, kebetulan. Maaf, baru dapat sinyal yang bagus. Saya mencoba menjawab juga dari versi Timor. Oh iya, siap. Boleh silakan Mama Fun. Baik, sebenarnya kami di Timor itu yang perlu dibantu itu, atau yang ingin untuk dibantu itu adalah mungkin teman-teman bisa membantu mengarsipkan atau bisa membantu menulis, karena jujur kami di Timor sebenarnya budaya itu menutur bukan menulis. Nah, itu menjadi kendala bagi kami sehingga generasi-generasi sekarang mereka agak terputus pengetahuan tentang kebudayaan, tentang pangan lokal. Itu yang menjadi tantangan bagi kami. Kemudian mungkin kalau soal pangan kami minta teman-teman untuk mendukung kami dalam hal ini, mungkin bisa membantu mengonsumsi pangan lokal mungkin seminggu sekali atau mungkin 2 minggu sekali, dan itu sebenarnya sangat berdampak bagi kami pegiat pangan, kemudian bagi petani, karena ketika pegiat pangan memasak, maka mereka akan ambil lagi dari petani. Nah, di situ petani merasa bahwa penting sekali untuk kita menanam, dari menanam mereka merasa bahwa tanah sangat penting bagi kita. Seperti itu. Kemudian juga mungkin Beta mau sedikit sharing juga soal pendekatan kami kepada anak-anak di Lakot Kujawas itu, yang Beta lakukan itu mengenalkan pangan lokal ke lidah anak-anak lewat
program pangan sendiri, tapi yang beta lakukan dari hal kecil. Biasanya beta mengajak anak-anak untuk mengidentifikasi langsung ke kebun atau ke hutan, kemudian kami bawa pulang lalu mulai mengolah. Karena selama ini proses hal paling berat adalah proses. Karena yang terjadi di Timor itu pengetahuan tentang pangan itu banyak yang merasa bahwa karena mungkin juga sudah terpapar dengan pengetahuan-pengetahuan modern, sehingga mereka merasa bahwa oh, ketika makan pangan itu ada racunnya. Jadi beta mulai dari proses. Jadi bagaimana proses untuk menghilangkan getah yang ada dari pangan itu sendiri, bagaimana proses untuk bisa mengolah dari hal sederhana seperti memasak dengan resep tradisional, kemudian beta mengajak anak-anak untuk menginovasi. Nah, dari situ beta mendapat pembelajaran bahwa mendapat pembelajaran dari anak-anak. Jadi biasanya pengetahuan itu kami timbal balik antara saya dan anak-anak. Jadi ketika apa yang saya lakukan seperti ambil contohnya mungkin sayur pucuk beringin, ambil dari hutan, kemudian saya bawa dengan anak-anak, kemudian mengolah, lalu mereka sampai di rumah akan bercerita lagi ke orang tua mereka. Akhirnya mereka kembali lagi dengan hal yang baru, bahwa oh, mama bilang selain pucuk beringin ada lagi ini mama pun yang bisa diolah, dan dulu diolah oleh nenek kemudian dimakan oleh mama atau bapak, seperti itu. Jadi selain resep tradisional, saya juga berusaha untuk menginovasi, sehingga karena jujur lidah anak-anak sekarang sangat instan. Jadi ya perlahan-lahan saya mencoba memperkenalkan dengan inovasi, tapi yang penting bagi saya adalah mereka tahu bahwa oh, tanaman ini bisa dikonsumsi, oh, cara prosesnya seperti apa. Itu yang sangat penting untuk saya, sehingga pengetahuan tentang pangan lokal, pengetahuan tentang tradisi masih terjalin, sehingga anak-anak tetap merasa bahwa penting sekali untuk kita tahu pangan lokal, karena pangan lokal itu sebagai identitas kita orang Timor sendiri. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Tadi Kak Mama Fun sempat mention tentang pucuk beringin, itu saya lihat dari akunnya Kak Diki, itu menarik banget ya. Ternyata pohon beringin bisa dimakan oleh kita. Pucuknya bisa diambil, dan saya pengen banget untuk masak itu dan bisa dijadikan konten juga, salah satu rencana juga. Tapi saya harus nyari dulu pohon beringin di mana di Jakarta. Makasih banyak Mama Fun. Waduh, aku berterima kasih. Syukur Mama Fun bisa balik lagi setelah dari perjalanan. Itu penutup yang bagus juga, bisa menutup semua. Semoga semua pertanyaan sudah terjawabkan juga. Mungkin ada yang mau menambahkan kembali dari keempat pembicara kita sebelum kita tutup, kita foto, kemudian kita tutup. Mungkin ada yang mau menambahkan, baik dari Kak Alsa atau dari Kak Sipo. Mungkin dari saya, Kak, terkait dengan pertanyaan yang tentang kira-kira terkait dengan pertanyaan yang dari kakak siapa tadi, yang Kakak Nia kalau nggak salah, tentang apa yang bisa kami bantu. Kalau kami di Sorong sini terutama terkait dengan pembukaan lahan sawit tadi, mungkin kami di sini hanya butuh lebih banyak sosialisasi lagi, Kak, ke masyarakat, supaya mereka lebih tahu ketika lahan itu dibongkar untuk lahan sawit, kira-kira nanti dampaknya itu ke depan seperti apa untuk anak cucu mereka. Bahkan alamnya kita tuh bisa hilang, yang awalnya sebagai tempat untuk mencari nafkah bisa hilang. Jadi mungkin kami sangat mengharapkan lebih banyak lagi sosialisasi ke masyarakat, agar masyarakat lebih tahu akan dampak dari pembukaan lahan sawit itu, Pak. Iya, Kak. Itu aja, Kak. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Sipo. Saya coba, berarti perbanyak sosialisasi di daerah Kakak juga ya. Teman-teman bagi yang ada inisiasi mau berkunjung ke
ke daerah Kasipo, baik di dekat Sorong ataupun di dekat Jayapura atau Merauke. Ayo kita bareng-bareng mungkin nanti berikutnya pas nanti saya ke tempat Kasipo, saya bareng teman-teman yang lain yang mau juga. Kita harus banyak-banyak perbanyak sosialisasi dan pendekatan ke masyarakat setempat ya. Oke Iya. teman-teman, terima kasih banyak Kasipo, Kak Uli, Mama Fun, Kak Alsa, makasih banyak waktunya dan makasih juga kepada audiens kita, ada 25, lumayan konsisten dari tadi. Terima kasih banyak atas waktunya. Harapan saya besar banget ya untuk hak asasi masyarakat adat udah bisa disahkan dan juga ditegaskan kembali. Menurut saya itu indigenous rights itu menjadi kerangka yang besar di Indonesia. Dan yang tadi Kak Ulin sempat juga mention kalau misalnya memang kita tuh adatnya tuh dalam menutur ya, bukan tulisan gitu. Jadi susah bagi kita untuk mendokumentasikan. Maka dari itu kita perlu bagi teman-teman yang sudah fasih dalam literasi, yuk kita sama-sama dokumentasikan budaya-budaya yang kalau nggak kita dokumentasikan, kita ya banyak yang akan punah gitu. Maksudnya nanti anak cucu kita nggak akan tahu apa itu, baik itu pucuk pohon beringin atau ikan kuah hitam tadi Kak Uli ya. Nanti ini semua perlu didokumentasikan dan disebarluaskan juga. Saya pun ikut serta untuk melakukan gerakan ini. Terima kasih semuanya. Mungkin kita sebelum tutup kita foto bareng-bareng ya, teman-teman ya. Mungkin bagi yang sedia, ayo on cam. Aku mau foto, screenshot. Silakan on cam teman-teman. Wow, banyak. Udah banyak nih. Nah, mantap. Oke, aku coba screenshot. Ayo kita mulai. Foto 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Kita foto 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Semoga aku cepat berkunjung ke Sorong dan ke Jayapura. Terima kasih, Mama. Terima Mahfud. kasih. Selamat malam. Terima Kami kasih, menunggu di Molo, Kak. Kenapa? Menunggu di Molo untuk Oh, berkunjung. siap. Iya, kalau Lakwatku Jawas mah udah menjadi prioritas Iya. aku untuk dikunjungi Terima kasih. dari lama. Sampai